Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memberi tugas kepada kalian semua mengenai apa saja terjadinya dari ciri-ciri interaksi sosial. Silahkan boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Ciri-cirinya, Pak. Iya, Pak, kalau dapat dikit nggak apa-apa ya, Pak? setahu kalian saja. Oke, Pak. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Belum, Pak. Baru dapat 4. Udah, Pak. Baiklah, boleh sekarang dikumpulkan tugasnya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya dari tugas yang sudah diberikan, boleh dibacakan mengenai ciri-ciri terjadinya interaksi sosial. Ciri-ciri terjadinya interaksi sosial yang pertama, pelakunya itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, bisa berupa 2 orang lebih itu berbentuk individu 2 orang atau lebih. Berarti kelompok ya, Pak ya? Boleh nggak sih, Pak? Boleh, karena kalau itu kan pengertian dari interaksi sosial itu kan interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kalau seperti kita ini, berarti contohnya individu dengan kelompok, karena seorang guru mengajar semua murid yang ada di dalam kelas. Terus yang kedua, adanya tujuan. Nah, contohnya itu ketika terjadi proses interaksi sosial itu karena adanya tujuan seperti akad jual beli ya, Pak. Bener nggak, Pak? Benar, karena adanya tujuan tersebut. Ya, terus ada kontak sosial atau komunikasi. Jadi cara terjadinya interaksi sosial itu komunikasi. Kalau nggak komunikasi, walaupun di tempat yang ramai, tapi kalau kita diem aja berarti nggak terjadi proses interaksi sosial gitu ya, Pak? Ya, karena terjadinya itu adalah salah satu juga seperti syarat kontak langsung dan tidak langsung. Oh iya, terus ada dimensi waktu. Udah, Pak, itu aja. Oke, baik sekali jawabannya. Apakah dari materi interaksi sosial ada yang ditanyakan? Ini, Pak, di bagian syarat terjadinya interaksi sosial ini aku masih kurang paham, Pak. Kalau syarat terjadinya interaksi sosial itu kan ada 2, yaitu komunikasi kontak langsung dan tidak langsung, komunikasi verbal dan non verbal. Kalau kontak langsung dan tidak langsung itu seperti kita berkomunikasi dengan orang melalui media seperti telepon atau menyentuh orang tersebut, itu berarti kontak langsung. Kalau tidak langsung berarti kita berkomunikasi secara langsung orang yang ada di samping kita. Kalau komunikasi verbal dan non verbal yaitu kita berbicara dengan orang-orang yang mempunyai keterbelakangan, semisal kita berbicara dengan orang yang tunarungu, itu kan kita menggunakan bahasa isyarat seperti yang mereka ketahui. Berarti kalau misalnya kita ngomong sama orang yang ngomong agak tuli atau bisu itu tuh sebenarnya kita juga sedang melakukan interaksi sosial ya, Pak? Iya, karena kan kita melakukan bukan berbicara seperti kita melakukan pembicaraan seperti orang normal, tapi kita harus mengimbangi lawan bicara kita. Jadi kayak pakai bahasa isyarat yang gini-gini itu termasuk interaksi sosial. Iya, betul sekali. Pak, interaksi sosial itu nggak harus yang kayak misalnya kita ngobrolin kita mau jual beli atau kita mau ada tujuan apa gitu, maksudnya kayak interaksi sosial tuh yang harus akad jual beli kah, atau ya kalau misalnya kita ngobrol kayak gini kita udah termasuk interaksi gitu? Yang termasuk kita ambil contoh simpelnya yaitu seperti gotong royong ataupun klub-klub sepak bola, itu kan individu antara komunikasi antara kelompok dengan kelompok, yaitu kelompok tim A dan tim B itu kan saling berinteraksi satu sama lain.
Oh iya iya. Dari materi interaksi sosial kita dapat menyimpulkan bahwa interaksi sosial itu sangat penting bagi kita sendiri di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Dengan adanya interaksi sosial kita bisa memberikan informasi atau pengetahuan atau berkomunikasi langsung dengan orang-orang yang di sekitar kita. Baiklah, selanjutnya kalau sudah selesai tentang materi interaksi sosial, boleh kita tutup dengan bacaan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Itu kayaknya juga ini deh. Coba pesan. What the fuck ini? Lagi piye?